Halo, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Eye for an Eye, The Bleed Swordsman. Film action ini tentunya penuh adegan brutal, di mana mantan panglima perang yang ditakuti menjadi pemburu penjahat demi mendapatkan uang banyak. Kalau matanya buta, dia mampu membunuh dengan sadis. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang yang matanya buta. Dia bernama Cheng Yi. Terlihat di sana Cheng membuat bangkrut bandar dengan terus-terusan memenangkan perjudian. Selang tak lama datang si bandar menantang Cheng dengan taruhan. Jika dia menang, Cheng harus memotong tangannya. Ketika si bandar memenangkan perjudian, Cheng membongkar kecurangan si bandar di depan orang banyak. Tanpa diduga, semua batu yang dimainkan warnanya sama putih. Selang tak lama, bos rumah judi datang. Dia bernama He Qiu Feng. Qiu Feng memarahi si bandar karena telah mempermalukannya dengan bermain curang. Karena sudah mendapatkan uang banyak, Cheng pun pergi pulang. Tapi di tengah perjalanan, Cheng dijegat oleh Qiu Feng dan para anak buahnya. Di sana, Qiu Feng meremehkan si buta Cheng dengan menantangnya bertarung jika ingin uangnya kembali. Satu bulan sebelumnya, saat seluruh dunia mengalami kekacauan, semua daerah memberikan hadiah untuk menangkap para penjahat. Di mana si buta Cheng adalah seorang pembunuh hantu. Dia juga mempertaruhkan nyawanya demi uang. Di tempat lain terdapat wanita cantik bernama Nian. Di sana dia sedang bersiap-siap untuk pernikahannya. Selang tak lama Cheng datang untuk meminta anggurnya. Namun saat Nian memberitahu anggur tersebut gratis karena ini hari pernikahannya, Cheng pun menolaknya dan pergi. Setelah Cheng berkomunikasi dengan kudanya dan Nian terus memaksa untuk tinggal menikmati anggurnya, Cheng pun duduk di sana menikmati acara pernikahan Nian. Selang tak lama datang saudara Nian, yaitu Ni Jun. Semua orang yang ada di sana tiba-tiba takut melihat Ni Jun. Sepertinya Ni Jun merupakan pemuda yang jahat. Saat semua orang di sana pergi, Ni Jun heran melihat seorang pria buta tidak pergi dari sana. Lalu menghampiri Cheng untuk menakutinya. Namun Cheng sedikit pun tidak takut. Lalu Cheng pergi. Di waktu yang sama datang kelompok Yuan mencari Ni Jun. Rupanya Ni Jun diburu karena telah menyaksikan pembantaian yang dilakukan Yuan Ying terhadap para penggali makam yang berisi mutiara. Di sana Ni Jun memohon pengampunan. Dia rela mati asalkan mereka melepaskan saudaranya. Karena tak ingin ada satupun saksi, Yuan pun membunuh mereka. Sedangkan Nian dibiarkan hidup. Cheng yang terbangun dari tidurnya, dia langsung merasakan hal yang tidak enak. Lalu Cheng kembali ke rumah Nian. Terlihat di sana sangat berantakan dan terdapat mayat Ni Jun dan Wulian. Di tempat lain kita diperkenalkan seorang penegak hukum, yaitu petugas Gao. Ini dia orangnya. Anak buah Gao memberitahu ada seseorang telah masuk kantor. Lalu mereka pun menghampiri Cheng. Di sana Cheng memberitahu bahwa dirinya telah menangkap seorang pelaku pembakaran sesuai dengan informasi sayembara dari pemerintah kehakiman. Lalu Cheng menanyakan seorang dari antara anggota penegak hukum yang bernama Zhang Baishui. Setelah diketahui orangnya, tanpa basa-basi Cheng pun membunuhnya. Rupanya Zhang alias Li Juho merupakan penjahat yang dicari. Saat Cheng mengambil uang imbalannya dan pergi, Cheng memberitahu Gao bahwa keluarga penjual anggur telah dibantai. Mendengar hal itu, Gao and tim memeriksa tempat kejadian perkara. Setelah diperiksa, terungkap bahwa pelakunya adalah klan Yuan. Karena itu klan Yuan, Gao pun tak bisa apa-apa. Gao juga meminta Nian untuk melupakan kejadian tersebut.
Namun Nian bersikeras untuk mengusutnya dengan mencari orang yang bisa membantunya secara hukum. Gao yang melihat Nian tak bisa diajak kompromi, dia malah menyalahkan Nian dengan menuduh dialah yang telah membunuh saudaranya Nijun. Gao meminta Nian mengakuinya dengan tuduhan itu. Saat dalam perjalanan, Cheng meminta Gao melepaskan Nian karena dirinya cukup menderita telah ditinggalkan suami dan saudaranya. Namun Gao meminta Cheng jangan ikut campur. Karena Gao tidak mendengarkan permintaan Cheng, Cheng pun menghajar mereka. Nian yang melihat kemampuan bela diri Cheng luar biasa, dia meminta Cheng untuk membunuh mereka semua. Karena Cheng hanya membunuh penjahat, Cheng menolaknya. Nian juga ingin Cheng mengantarnya ke Luoyang untuk melaporkan ke penegak hukum atas kejadian tersebut. Tiba di Luoyang, Nian pun pergi berpamitan. Di tempat lain, Cheng mengunjungi kekasihnya yang cantik bernama Qin. Qin juga seorang yang mengatur pembayaran dan siapa target penjahat berikutnya yang harus Cheng bunuh. Keesokan harinya, Qin memberikan Cheng target yang terakhir. Cheng juga menanyakan dokter yang akan membantu menyembuhkan matanya. Jika matanya sembuh, pertama dia akan melihat Qin. Selang tak lama, datang sekelompok orang ke rumah Qin untuk mengobati lukanya. Orang tersebut menceritakan kejadian saat pernikahan Yuan dengan putri Gao telah terjadi kekacauan, di mana ada seorang perempuan, tak lain tak bukan itu Nian, telah menerobos masuk. Saat Yuan Ying ingin mengatasinya, namun kakaknya meminta dirinya lah yang akan mengurus perempuan tersebut. Kemudian Nian diserahkan ke Qiong Feng. Tentu saja Qiong Feng seorang yang jahat. Cheng yang mendengar Nian dalam bahaya, dia langsung marah dan mengusir mereka. Qin meminta Cheng jangan ikut campur karena klan Yuan sangatlah kuat. Namun Cheng bersikeras ingin menolak Nian. Singkat cerita, Cheng mendatangi Qiong Feng untuk menanyakan keberadaan Nian. Qiong Feng memberitahu bahwa perempuan tersebut dibawa ke tempat orang mati. Setelah Cheng mengalahkan pria tersebut, lalu dia membawa Nian ke tempat Qin. Tentu saja Qin cemburu marah karena Cheng telah memilih terlibat membela Nian. Qin berharap Cheng buta selamanya agar tidak bisa melihat wanita cantik. Di sana Cheng hanya ingin menolak Nian karena menderita dan menginginkan keadilan. Keesokan harinya Cheng meminta Qin pergi dari Luoyang dan membawa Nian ke tempat aman. Setelah itu, Cheng mendatangi Qiong Feng dan menginterogasinya keterlibatannya membunuh keluarga Nian. Rupanya Nijun saksi mata saat kelompok Yuan mencari mutiara dari seorang pengusaha dinasti Han, yang kemudian mereka membantai semua orang yang menggali makam berisi mutiara tersebut. Kemudian Cheng menanyakan keberadaan Jenderal Guo. Di waktu yang sama, Yuan Ying tengah dihukum oleh kakaknya Yuan Xiong karena telah berbuat ceroboh. Ying pun berjanji akan membereskannya. Ying yang melihat anak buahnya mati, lalu dia menyeret si Bandar untuk menanyakan keberadaan Qiong Feng. Si Bandar memberitahu bahwa Qiong Feng telah dibawa oleh orang buta. Lalu Ying mendatangi kediaman Cheng. Namun setelah tiba di sana, tiba-tiba saat membuka pintu, dia malah membunuh Qiong Feng. Keesokan harinya, saat Qin menyuruh Nian pergi jauh, di tengah perjalanan Qin disergap oleh anak buah Yuan. Lalu disiksa oleh Yuan Ying. Di sana Yuan Ying menanyakan keberadaan Cheng. Qin pun tertawa, memberitahu bahwa kalian telah membangunkan singa ganas, di mana dahulu Cheng seorang jenderal panglima perang yang sangat berbahaya. Pastinya dia akan membunuh semua klan Yuan. Di waktu yang sama, Cheng mendatangi Jenderal Guo, tapi saat tiba di kedai, Cheng malah dihadang oleh para anak buahnya.
Saat semua orang di sana ditumbangkan, Cheng mengatakan kepada Guo bahwa laki-laki yang bernama Yuan Ying adalah seorang yang jahat. Semasa hidupnya dia telah membunuh dan mencuri. Mendengar hal itu, jenderal pun langsung mengutus anak buahnya menyampaikan pesan kepada Yuan Xiong bahwa pernikahannya dibatalkan. Xiong pun kembali menghukum Ying dengan mencambuknya. Karena kesal terus-terusan disalahkan, Ying pun murka dan membunuh kakaknya. Di tepi sungai terlihat Qin sudah mati dengan anak panah menembus di sekujur tubuhnya. Semua warga yang melihat Qin sangat terkejut karena artis cantik seperti Qin telah mati mengenaskan. Keesokan harinya saat Klan Yuan mengadakan upacara kematian kakak tertuanya, Klan Yuan mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa menemukan pelaku pembunuhan akan diberi imbalan. Dimasukkan sebagai anggota keluarganya, memimpin 10 wilayah dan 10.000 keping emas. Tanpa ada yang mengetahui bahwa pelaku pembunuhan kakak Xiong adalah adiknya sendiri, Ying. Karena Xiong mati, Ying ditunjuk sebagai penerus pemimpin klan Yuan. Kembali ke Cheng, di sana seorang sedang memberikan informasi bahwa klan Yuan mencari Cheng di seluruh kota. Sedangkan Qin mati dengan 14 panah menembus tubuhnya. Mendengar hal itu, tanpa rasa takut, Cheng pun yang pertama mendatangi kediaman Yuan. Saat semua prajurit Yuan ditumbangkan, Cheng masuk untuk mencari Ying. Namun lagi-lagi dia dihadang oleh anak buahnya. Ketika anak buahnya ditumbangkan, Ying sangat cerdik menghajar Cheng dengan panah, sehingga menyulitkan Cheng dalam mendengarkan pergerakan Ying. Karena Cheng merupakan mantan panglima perang sekaligus pembunuh bayaran, dia akhirnya mampu membunuh Yuan Ying. Di akhir cerita, Cheng mengenang kembali saat-saat bersama dengan Qin. Dia juga memberi kabar kepada Nian bahwa dirinya telah membunuh semuanya sebagai balas dendam keadilan. Cheng pun melanjutkan hidupnya sebagai pembunuh hantu. Film pun tamat.